Ahlussunnah wal Jamaah yang kami hormati, kepada abu-abu yang telah berhadir guna untuk memperingati Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami hormati kepada Tengku Guru kami Abi Husaini yang telah berhadir, juga yang kami hormati kepada ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Protokol oleh saya sendiri, pembacaan kalam ilahi serta diiringi dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal ini kami percayakan kepada Tengku Mukhlis. Kepada Tengku Mukhlis kami persilakan dengan segala hormat. عليكم وملائكته
ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Syukur puji kepada Allah di pagi menjelang siang ini Allah masih tetap mengirimkan kepada kita semua bermacam-macam bentuk nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan, yang paling besar daripada beberapa nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat salam kita hadiahkan kepada alam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Al-Fadhil Al-Mukarram, guru kita bersama, ayah rohani kita bersama, yang hari ini kita sudah duduk di tempat pondok pesantren yang Abu kita pimpin, Abu di Aswaja. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan dalam rangka mendidik anak-anak kita, mengayomi anak-anak kita, menentukan anak-anak kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang berilmu, orang yang berhati lembut. Semoga Abu rohani kita, Abu di Aswaja, selalu dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Juga para guru-guru yang hadir, para pimpinan pondok pesantren, para abu, para abi, abun yang tidak tersebutkan nama dan tempat pesantrennya, yang hari ini sudah duduk di depan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh keluarga besar pondok pesantren Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang hari ini kita sudah duduk di lokasi yang sangat kita banggakan ini. Juga yang kami hormati, kami muliakan Bapak PJ Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak staf ahli, alhamdulillah hadir. Juga dari Dinas Daya, dari Dinas Syariah Islam atau yang mewakili,
Alhamdulillah hadir pada hari yang sangat mulia ini. Para imam kampung, reja kampung, seputaran kota Simpang Balik yang sudah duduk di bawah tenda, yang sangat kami banggakan para wali santri, ibu bapak yang hadir pada hari ini, yang anaknya, putra putrinya dititipkan di pondok yang sangat mulia ini, yang sangat kami banggakan, kami sayangi, kami cintai para anak-anak kami santriwan dan santriwati yang insya Allah dengan bimbingan ayah rohani kita dan guru-guru yang lain, anak-anak ibu akan menjadi nanti orang-orang yang saleh dan salihah, akan menjadi orang-orang yang alim dan alimah, yang sudah bapak ibu siapkan tempatnya tak kala nanti pulang ke kampung untuk menyambung ilmu yang sudah disampaikan oleh ayah rohani kita Abu Aswaja dan guru-guru yang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini saya diberikan waktu sampai jam 12 lebih kurang. Semoga sebelum zuhur acara sudah selesai. Nanti kalau sesudah zuhur takut nanti nggak nyambung lagi ceritanya. Mohon maaf Bapak Ibu, terutama kepada abu kami, Abu Aswaja, Abu Rohani dan guru-guru yang lain. Dalam penyampaian ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon diperbanyak maaf, dan mohon maaf para abu, para tuan guru. Hari ini saya sudah berdiri di depan para guru-guru kami. Mohon maaf, mohon maaf. Ini yang saya sampaikan bukan untuk para abu, para guru, para abun, para abi. Ini untuk wali-wali santri dan yang lain-lainnya. Kalau para abu, para tengku guru, ini mentasak sawah hati. Ini untuk wali santri dan mungkin santri-santri dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Di penghujung udah ini. Kalau nggak salah entah 24, entah 25 hari ini. Sudah di penghujung Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana saja umat Muhammad berada, baik di kota, di dusun, di desa, di kampung, di pelosok sekalipun, kalau sudah datang bulan Maulid, sama-sama memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengadakan di Maulid pertama, ada di Maulid kedua, ada di Maulid ketiga, ada yang di Maulid terakhir, di Maulid keempat. Ada sebahagian kampung sampai habis bulan Maulid nggak sempat. Pertama nggak sempat, yang kedua bid'ah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan tentang Maulid, saya cerita dulu sedikit tentang keutamaan pahala berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu udah siap Bu? Siap? Tahanan siap, pokoknya siap. Siap dan duhur. Ada 4 malaikat yang sangat utama dari beberapa malaikat yang utama. Sangat utama dari beberapa malaikat yang utama. Datang bertamu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 malaikat ini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. 4 malaikat ini bertamu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama angkat bicara, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, saya akan menyampaikan beberapa hal. Ya Muhammad, kalau ada di antara umatmu yang membacakan selawat pagi dan sore,
paling kurang 10 kali. Pagi 10 kali, sore 10 kali, paling kurang. Saya bersumpah ya Jibril, saya akan menuntunnya nanti tak kalah meniti titian Siratul Mustaqim. Saya akan pegang tangannya untuk melewati titian Siratul Mustaqim. Kalau dia tidak mau saya pegang tangannya ya Jibril, saya akan peluk dia, saya angkat dia meniti titian Siratul Mustaqim. Juga kadang takut dia saya peluk, saya angkat ya Jibril, akan saya gendong ke belakang saya untuk meniti titian Siratul Mustaqim dengan keberkahan, dengan keutamaan. Pagi berselawat paling kurang 10 kali, sore paling kurang 10 kali, lebih-lebih kalau ditambah sampai 100. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih dekat orang mengatakan nggak boleh berselawat. Yang mengatakan nggak boleh, kamu nggak digendong nanti di padang mahsyar. Jalan sendiri di titian Siratul Mustaqim. Ibu-ibu, bapak-bapak mau digendong? Mau? Oh, nggak nyambung. Ibu-ibu mau digendong? Mau. Jibril yang gendong. Ya Allah. Di depan kita kebetulan ada tilang. Ada kawan kita polisi agak tinggi pangganya. Dia yang antar kita melewati orang yang periksa tadi. Maka STNK kita tidak diperiksa. Kenapa? Yang bawa polisi, yang meriksa polisi. Satu, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Mikail juga mengatakan, ya Muhammad, kalau ada umatmu pagi berselawat 10 kali, sore berselawat 10 kali, ya Muhammad, demi Allah ya Muhammad, nanti hari kiamat akan kuberikan dia minum dari telagamu ya Muhammad, dan akan kubagikan konsumsi lain, makanan yang lain, dengan syarat pagi berselawat 10 kali dan sore berselawat 10 kali. Masya Allah. 10 ya, kalau makin 100, kalau makin 1000, piye kabarnya mas? Ojo piye oskadon lagi. Itu baru 10. Kalau 50, kalau 100 akan diberikan konsumsi. Nanti di padang mahsyar sangat panas, lapar dan dahaga akan mengikuti kita. Orang yang rajin berselawat 10 pagi, 10 sore akan dibagikan makanan oleh malaikat Mikail. Makanan, es dingin. Ya, cendol. Siapa berselawat 10 pagi, 10 sore, ayo beli makanan. Yang beli nggak dapat. Nah, nanti berikan. Siapa yang beli tunjuk tangan, ambil sendiri, barangnya nggak ada. Nah, ini hebatnya orang yang rajin berselawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan berkata malaikat Israil alaihissalam, malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, demi Allah ya Muhammad, siapa saja yang berselawat pagi 10, sore 10 paling kurang, saya akan mencabut nyawanya ya Muhammad, lebih lembut bagaikan sehelai rambut diambil dari tumpukan tepung. Indahnya orang yang berselawat, lebih lembut dari orang yang mengambil sehelai rambut dari tumpukan tepung. Malaikat Israfil yang meniup trompet nanti tak kalah detik-detik hari kiamat. Malaikat tersebut juga angkat bicara, ya Muhammad, ya kekasih Allah, ya kesayangan Allah, kebanggaan umat. Siapa saja yang berselawat pagi 10, sore 10, saya akan mohon ampun kepada Allah ya Muhammad. Saya tidak akan mengangkat kepala saya untuk sujud di depan Allah sebelum Allah mengampuni dosa-dosa umatmu yang berselawat pagi 10,
10, selawat 10. Maka beruntung orang-orang yang sudah mengambil tarikah dari guru-gurunya. Ada yang dari almarhum Abu Bitupin Raya, Allahumma firlahu. Maka diwajibkan berzikir Isya dan subuh 100 kali, dan selawatnya 10 kali setiap habis salat Isya dan setiap habis salat subuh. Setiap hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai kabar gembira bagi saudara-saudaraku yang rajin berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi lahir dari ibu yang sangat tercinta dan sangat tersayang. Siti Aminah tak kalah mengandung buah hati yang bernama Muhammad selama 9 bulan, dihitung dari bulan Rajab sampai bulan Rabiul Awal. Siti Aminah mengandung buah hati 9 bulan, beda dengan perempuan-perempuan yang lain yang ada di kota Mekah, tak kalah mengandung buah hati, bahkan beda dengan perempuan-perempuan yang mengandung yang ada di Gunung Meriah. Beda, jauh bedanya. Siti Aminah tak kalah mengandung buah hati selama 9 bulan. Segar baik pernah harang ngeluh, sekalipun tidak pernah ngeluh rasa sakit, rasa capek, rasa rasa letih, rasa lemas, rasa bergigit, enggak ada. Hana barang, enggak pernah ngeluh. Enggak kayak orang perempuan, orang Gunung Meriah dan orang simpang balik. Bulan pertama minta mangga, bulan kedua minta apel, bulan ketiga minta macam corak ragami. Tiba bulan kelima di rumah paluh, mesti mulai kenal karape gatal. Itulah hebatnya Siti Aminah. Gak pernah ngeluh, nggak pernah capek, nggak pernah Pernah satu saat malaikat bertanya, ya Siti Aminah, apakah kamu mengandung atau tidak? Siti Aminah dengan singkat menjawab, ya malaikatullah, nggak tahu pun saya berkupetih bela diriku ini mengandung atau tidak mengandung, karena nggak ada rasa apapun. Kena yang kurang di Mabanang belum meriah nih. Jangankan tak kalah mengandung, waktu melahirkan pun habis satu kampung orang tahu. Oh berjadi ulah pun dia dari rumah sakit. Mai mion berjadi mion. Ya banan orang bener meriah. Istri-istri orang bener meriah. Jadi-jadi gak jadi, jadi-jadi gak jadi. Waktu ditanya orang sudah pun gegera jadi loh. Ulah mion turunan kemenyen. Nah, istri orang bener meriah. Siapa kita? Siapa Siti Aminah? Lahirlah Muhammad di pagi hari Senin. Lahirnya pun beda. Maka dalam sebuah syair dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa isi syairnya? Tidak ada perempuan yang melahirkan seorang bayi seindah, setampan wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini perempuan yang melahirkan seorang anak yang setampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang perempuan di dunia ini yang melahirkan seorang anak bayi semudah Siti Aminah melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Muhammad manusia, kita juga manusia. Basarun la kal basari. Muhammad manusia, kita manusia, tidak sama dengan manusia yang lain.
lahirnya pun nggak sama. Nabi Muhammad SAW lahir putih bersih, setetes darah pun tidak ada di kulitnya, bersih. Dari lahirnya pun sudah ada tanda bahwa Muhammad ini memang betul-betul anak bersih, berakhlak bersih, berbudi pekerti bersih, berkelakuan bersih. Anak kita dari lahirnya pun sudah ada tanda, penuh dengan darah, penuh dengan kejahatan. Hari lahir ya tengok kita gede, Allah ini penting duit ini. Ini malah lagu bapak ini. Dari lahirnya pun sudah ada tanda. Satu, ibu melahirkan bayi, Siti Aminah melahirkan bayi. Beda yang kedua, Siti Muhammad lahir sudah dikhitan. Ada di Subang Balik. Lahir anak bayi sudah dikhitan. Dulu saya pernah dengar waktu saya kecil-kecil, ada orang 3 bulan, 4 bulan dikhitan. Tapi ditamas-tamas, itu bahasa Gayo sudah napah. Ya, si Munak nepe napah, Munak model mamanya. Muhammad SAW sudah dikhitan dalam kandungan. Ya, enggak ada. Yang ketiga bedanya dengan anak bayi kita, Muhammad lahir dari pusatnya pun sudah bersih. Orang kita lahir dari pusatnya mutar sampai ke lehernya. Ini orang Gayo Bimoron, kuring hilang waktu raya haji. Makanya orang Aceh pun yang jualan ayam merah, kalau sudah hari raya haji sudah ditinggikan harganya. Waktu ditanya, nyo yang merah nyo belum nyo? Yang merah agak mahal betul untuk bimaran nyo. Aku nak pakai penjual. Aku nak kuring hilang, kuring putih. Yang genantan nyo. Untuk apa nyo? Nanti aku apa? Oh ya, putih kita bimaran. Aku nak kuring hilang 300. Hanya kuring lepas, hanya untuk bimaran kan? Ini untuk bimaran harus ikhlas. Muhammad belum bimaran. Muhammad belum gengaman, Muhammad belum sayaman, Muhammad belum kulit putih, bersih. Muhammad SAW yang hari ini kita peringati. Maka apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi contoh teladan kalau kita mau meneladaninya. Muhammad orang yang super segala-galanya. Sering saya istilahkan, tapi bukan untuk merendahkan baginda Rasulullah. Lagul muslim bebuli, wasdorot belami, dalam lecin, luar lecin, dalam bersih, wajah ganteng, tampan, belami. Bentuk tubuhnya enggak tinggi, enggak pendek, enggak gemuk, enggak kurus, enggak hitam, enggak putih. Itu nilai Pak. Kalau ibu nilai apa ibu katakan? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Kakek itu sedang-sedang saja betul. Muhammad enggak sedang-sedang saja. Super khatimil anbiya wa abdalur rasul. Kita manusia, Muhammad manusia, tapi tidak sama. Di mananya enggak sama? Satu, Muhammad keringatnya pun bau wangi, bau harum. Dulu-dulunya enggak ada jual minyak kasturi, minyak ini, minyak itu. Yang dijual botol-botol kecil. Kata orang jamaah tabligh, bau malaikat. Maka orang itu kalau mau sembahyang, cari-cari kode ini. Karena Allah dan malaikatnya sangat suka kepada orang yang suka memakai wangi-wangian. Ya, keringat Rasulullah direbut karena bau harum. Keringat orang Simpang Balik, sampai berputih. Kita lagi suka, apalagi di mak ngebau jin, mangan jengkolnya.
Itu makanan yang saya nggak suka dua apa, jengkol dan putih. Kalau dia keluar dari kamar mandi, saya ukur remokon di kamar mandi ya. Ngebungkin. Nanti pangan pemanganan musah di maklin. Itu senang, cuma susah. Kamar mandi tapi ngebung setan. Peti dan jengkol. Keringatnya direbut, hebat Muhammad. Terus Nabi Muhammad manusia, kita manusia, beda. Mana bedanya? Nabi Muhammad ludahnya bisa jadi obat, ludah kita kental, kenhanamuk. Hebat Muhammad. Waktu Nabi berangkat dari rumahnya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, singgah sembunyi di Gua Sur. Bagi orang yang sudah berangkat haji, berangkat umrah, lewat sebentar dari perbukitan Gua Sur, Gunung Sur, akan mengenang sejarah singkat tak kala Nabi dikejar oleh orang Quraisy. Abu Bakar masuk ke dalam gua, membersihkan gua-gua. Rupanya dia lupa salah satu jari-jarinya digigit oleh kalajengking. Dengan seketika dan sekejap kemung punggu itu. Kata Sayyidina Muhammad, ya Abu Bakar, mabalullah ya Abu Bakar, kenapa engkau ya Abu Bakar? Guna kau gorong punah pe roman sarangnya berubah merah. Ya Abu Bakar, kenapa guru? Yo Rasul ni guru. Tapi Rasul terus menanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau meninggalkan istrimu? Kamu enggak senang? Bukan ya Muhammad. Kenapa muka kamu merah? Tangan kamu kembung? Iket nilipon ya Rasulullah. Dari tadi kenapa enggak kau ceritakan? Bawa tangannya kembali. Dinampakkan tangannya, didekatkan ke mulut Rasulullah. Rasulullah langsung meludahi Bismillahirrahmanirrahim. Ludah Nabi dengan seketika sen salamin abra kata. Boleh, mungkin ibu pilih. Dari makin boleh, makin nolok. Ya belum dipun kelipi. Ya apa? Hebat Muhammad. Orang super, manusia super. Segulu-gului sempurna. Wajah tampan, akhlak tampan. Kita wajah hitam jahatnya. Hitam jahat. Maka beruntung bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri yang menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Ini adik-adikku ini, anak-anak kami ini akan menggantikan nanti suatu saat para abu kita, para guru kita untuk membikin pondok-pondok pesantren. Gerara doa sana deh. Lambat. Begitu ada kalimat doa langsungnya. Amin. Ini bengong. Aku bengong, anaknya jadi tengku. Geri yakin dia anaknya jadi tengku. Yakin jadi tengku? Yakin? Itu mama dia. Yakin, kena. Alhamdulillah, insya Allah, manjada, wajada. Siapa sungguh dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dari semenjak kecil sudah nampak akhlaknya. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsuruhum khuluqa." Seabdal-abdal orang mukmin, sejerah-jerah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya, mukmin yang paling bagus tata keramanya. Enggak ada satu hadis dan ayat pun mengatakan seabdal-abdal orang mukmin yang paling ganteng wajahnya, enggak ada. Seabdal-abdal orang mukmin yang paling banyak uangnya, enggak ada. Seganteng-ganteng orang, sejerah-jerah orang mukmin yang paling tinggi pangkatnya dan jabatannya, enggak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak itu penting, tata krama itu penting, sopan santun itu penting.
Apa kata Rasulullah SAW? Warisan yang paling bagus kita tinggalkan untuk anak cucu kita, itulah akhlak. Akhlak warisan yang paling bagus kita tinggalkan untuk anak, untuk cucu, untuk suriat-suriat kita. Akhlak itu penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya alhamdulillah kita diberikan mungkin wajah yang tampan, wajah yang cantik, tapi jangan lupa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,